Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adila Cintia. Kali ini kita akan membahas tentang isu-isu dari lembaga keuangan syariah yang bertemakan dengan asuransi syariah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang isu-isu yang terjadi pada asuransi syariah itu, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu asuransi syariah. Nah, asal dari kata asuransi itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi, atau dalam hukum Belanda disebut verzekering. Kan menurut DSN MUI, asuransi itu adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk. Kemudian juga sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, ini tentang perasuransian, yang itu jelas spesifikasinya. Di sana juga telah dijelaskan pengertian mengenai asuransi dan berbagai macam tentang asuransi yang terkait dengan itu. Perkembangan asuransi kita akan mengulasnya sedikit. Kenapa kita ulas? Karena memang perlu untuk diketahui. Yang mana kita ketahui asal muasal asuransi itu saja dari bahasa Belanda, yang mana kita akan mengulas perkembangan asuransi itu berawal dari Belanda yang membawa ke Indonesia. Tahun 1950, di sana Indonesia telah merdeka, asuransi ini sudah berkembang dengan pesat. Pada masa itu, asuransi yang terkenal itu yang diberlakukan itu adalah asuransi konvensional, yang mana ini sangat meresahkan dari umat Islam yang mana merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia itu sendiri. Yang diberlakukan yaitu banyak menguntungkan kaum-kaum yang mayoritas, sedangkan yang minoritas itu tidak mendapatkan hal yang semestinya. Jika sudah munculnya perbankan syariah, yaitu pertama kali itu Bank Muamalat yang ada di Indonesia, itu merupakan pencerahan sebagai sebuah pencetus baru bagi ekonomi Islam dalam mengembangkan ekonomi Islam itu sendiri, terutama dalam hal lembaga keuangan syariah. Mulanya asuransi ini tidak memiliki tonggak yang jelas tentang landasan hukumnya, yang mana hanya memakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu mengenai asuransi konvensional, sedangkan untuk asuransi syariah tidak memiliki peraturan terkhusus mengenai itu. Namun setelah menunggu 7 tahun lamanya, hadirlah DSN MUI untuk memberikan peraturan yang jelas mengenai asuransi syariah tersebut, yang bernomorkan 21 tahun 2001. Perusahaan pertama asuransi itu PT Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian dengan kurun waktu yang sangat panjang dan lama untuk menunggu regulasi yang jelas mengenai asuransi syariah. Kemarin kan hanya dikeluarkan hanya dari DSN MUI, sedangkan perundang-undangannya belum jelas mengenai asuransi syariah tersebut. Namun setelah itu dikeluarkannya lah dengan banyak pertimbangan dan rintangan untuk mengeluarkan undang-undang tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian syariah. Perkembangan asuransi di Indonesia saya rasa cukup pembahasannya demikian hingga lahirnya regulasi tentang asuransi syariah. Kemudian bagaimana perkembangan asuransi syariah yang ada di dunia, yaitu kita akan fokus berbagai benua dan negara yang ada di dunia, bagaimana munculnya dan bagaimana perkembangannya. Syariah itu pertama kali berdiri ada di Sudan, yaitu pada tahun 1979. Perkembangan yang sangat signifikan juga terjadi pada negara-negara Arab, yang mana kita tahu di sana juga mayoritas Islam. Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan lain-lain sebagainya. Sekali lembaga keuangan syariah yang sudah berkembang di negara Arab tersebut, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah juga demikian. Kemudian perkembangan asuransi syariah itu berlanjut kepada benua Afrika. Di sana juga telah berdirinya asuransi pertama kali berada di Ghana tahun 1994. Sampai di sana, di Amerika juga sudah berdiri asuransi syariah, dan itu perkembangannya lumayan signifikan. Pada tahun 1996, yang juga di sana juga merumuskan bagaimana untuk pendirian IDB itu sendiri. Kita akan masuk kepada pembahasan kedua, yaitu mengenai perkembangan produk asuransi syariah, yang mana ini perlu kita pahami mengenai pertama, yaitu mengenai
bagaimana isu-isu yang terjadi pada produk asuransi syariah itu sendiri. Baik, kita akan membahas mengenai itu terlebih dahulu. Itu mengenai bagaimana kerja dari takaful itu sendiri, bagaimana konsepnya, bagaimana perjalanan dari akad-akad takaful itu mengenai ganti rugi yang kita sumbangkan setiap tahunnya. Apakah itu nanti akan kita terima balik atau kita sukarela aja sebagai sumbangan atau bagaimananya, itu masih diperdebatkan. Yang ketiga itu model yang digunakan dalam takaful itu menggunakan mudorobah, sedangkan dalam asuransi ini kita tidak menggunakan kerjasama, tidak ada bagi hasil, tidak ada, ya kita membayar, kemudian kalau kita tidak menggunakannya ya dia bakal hangus begitu. Itu masih pertanyaan dan isu-isu menjadi permasalahan yang memicu konflik. Dari ketiga permasalahan isu-isu tersebut itu masih dipertandatanyakan, masih dipermasalahkan, yang sangat sering memicu konflik mengenai bagaimana aplikasi dari takaful itu sendiri. Dan mudorobah itu bukan hal yang tepat bagi asuransi karena memang kita tidak menggunakan bagi hasil dalam asuransi tersebut. Kita masuk kepada mikro takaful. Kita akan beranjak kepada pengertiannya terlebih dahulu. Dasarnya mikro takaful ini sama dengan asuransi syariah seperti biasanya, namun dia lebih terfokus kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun bagaimana tata cara, bagaimana perputarannya itu sama, namun dia lebih memprioritaskan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, kemudian lebih untuk mengayomi masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah, untuk menolong dan mensamaratakan bahwasannya masyarakat itu membutuhkan jaminan untuk keseluruhan, baik itu jiwanya, hartanya, atau kelanjutan hidupnya ke depannya. Kita catat dan garis bawahi yaitu mikro takaful ini didirikan atau dihadirkan untuk melindungi masyarakat yang memang berpenghasilan rendah, karena kita sama-sama tahu manusia itu sama-sama membutuhkan perlindungan. Ini sangat menarik karena pertama kali sering dibahas di Malaysia, yang mana mereka memberikan asuransi kepada masyarakat menengah ke bawah yang memang sangat membutuhkan perlindungan tersebut. Ini masih sangat banyak diperdebatkan dan diulas dalam konferensi-konferensi yang ada di dunia. Sekian dulu dari saya mengenai materi asuransi syariah. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena memang saya banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen dan subscribe.